Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam persekutuan doa secara online. Kita akan mengawali persekutuan doa masa Pentakosta yang pertama ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh cukup. Untuk mengawali persekutuan doa yang pertama pada hari ini, mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua, kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada persekutuan doa pada hari ini dengan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul bersekutu kembali dalam persekutuan doa masa Pentakosta yang pertama ini walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Elisa. Kiranya Engkau sendiri yang akan membimbing, kiranya Engkau membimbing kami dalam menerima setiap firman yang akan disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dapat terima hari ini dapat berguna serta kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan sertai pula Saudara Elisa yang sebagai pembawa firman. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini seluruhnya adalah yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati jalannya persekutuan doa pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jika dalam persekutuan doa pada hari ini terselip dosa dan kesalahan, kami memohon ampun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman, mari kita pujikan Kidung Jemaat 364, dipujikan 2 kali, berserah kepada Yesus. Jiwa
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan doa masa Pentakosta hari yang pertama. Sungguh sukacita bagi kita semuanya, kita boleh bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun, membimbing, dan menguatkan iman kita dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema persekutuan doa pada hari ini adalah melanggar demi taat. Bacaan yang akan kita baca bersama-sama diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Ia berkata kepada mereka, 'Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul ini menceritakan dua tokoh Alkitab yang berbeda, yaitu Kornelius dan juga Simon Petrus. Tema persekutuan doa pada hari ini diberi judul melanggar demi taat. Ya, melanggar demi taat. Kita seringkali mendengar kata melanggar. Kata melanggar itu begitu lekat dengan hal-hal yang negatif.
Melanggar bisa berarti bahwa kita tidak taat terhadap suatu aturan, menabrak sebuah norma atau nilai aturan yang berlaku, dan bisa jadi ada sebuah pembangkangan terhadap sesuatu, ketidakpatuhan terhadap sesuatu, dan lain sebagainya. Tapi mengapa kita akan belajar perikop tentang hal ini, Bapak Ibu? Apakah kita boleh melanggar demi sebuah ketaatan? Bukankah dua hal tersebut sangat berlawanan, Bapak Ibu? Saya akan mencoba menjelaskan tentang arti taat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat memiliki arti setia, tunduk terhadap Tuhan, terhadap pemerintah, terhadap suatu aturan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, manusia yang taat berarti manusia yang senantiasa tunduk, patuh, dan setia terhadap sesuatu atau pihak yang ia taati. Tetapi bagaimana jika ketaatan tersebut menuntut manusia untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 6 dilanjutkan 28 sampai dengan 29 menceritakan dua tokoh besar Alkitab. Mereka melanggar sebuah kebiasaan, adat istiadat, serta peraturan demi menunjukkan ketaatannya terhadap Tuhan. Dua tokoh tersebut adalah Kornelius dan juga Simon Petrus. Kita akan bersama-sama belajar satu tokoh terlebih dahulu, yaitu Kornelius. Siapa itu Kornelius? Kornelius adalah seorang yang berkebangsaan Italia. Dia berasal dari Kaisaria di sekitar Roma. Jabatan dari Kornelius itu adalah seorang perwira pasukan Italia. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai seorang perwira tentunya dia termasuk golongan yang sangat disegani dan sangat dihormati, karena dia adalah seorang pemimpin sebuah pasukan militer. Namun yang menariknya Bapak Ibu, dari ayat yang kedua disebutkan bahwa Kornelius dihormati bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, tetapi ia dikenal banyak orang karena kesalehannya, kepatuhannya terhadap Allah. Di ayat yang keempat Bapak Ibu menyatakan bahwa Allah mengingat Kornelius. Allah sangat mengenal Kornelius, karena Kornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Maka segala doa-doa yang dipanjatkan oleh Kornelius, Allah sendiri mendengarnya. Atas dasar kesalehannya itu Bapak Ibu, Kornelius dikenal banyak orang. Dia adalah seorang yang suka berbagi terhadap sesama.
Namun satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak menjadikan kesalehan Kornelius sebagai dasar pertobatan. Dasar keselamatan hanya didapat dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang digarisbawahi adalah keselamatan itu jika kita semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu hidup kita akan berjalan dengan baik. Semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin melekat imannya kepada Tuhan, dan orang yang melihat akan bersukacita dan juga menilai hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Kornelius itu bukanlah seorang Yahudi, karena tadi sudah dijelaskan bahwa Kornelius itu berasal dari Kaisarea, berasal dari Kaisarea Roma. Jadi dia bukan bangsa Yahudi. Nah, di kota kecil yang bernama Kaisarea, di situ tinggallah beberapa macam penduduk, berasal dari berbagai macam suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat, peraturan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Di mana bangsa Romawi ada penduduk asli Italia dan juga bangsa Yahudi, di mana orang-orang Israel berdiaspora untuk pergi keluar dari Israel untuk mencari pekerjaan, untuk berdagang, untuk menyebarkan Injil dan lain sebagainya. Nah, orang Romawi dan juga orang Yahudi hidup saling berdampingan dengan harmonis. Kornelius adalah seorang Romawi. Dia dan seisi rumahnya, anak, istri, cucu, mantu, semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya saleh, selalu menaati apa yang menjadi peraturan dari Allah dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya, keluarga Kornelius selalu rajin beribadah dan berbuat baik kepada semua orang. Akan tetapi Bapak Ibu, bagi orang Romawi, apa yang menjadi tindakan atau sikap dari Kornelius tersebut dianggap berbeda. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang-orang sebangsa dari Kornelius itu, yaitu penduduk Roma, itu memuja dewa-dewi. Sedangkan Kornelius beserta dengan keluarganya itu menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan, dan menunjukkan sikap hidup, yaitu mengasihi semua orang. Nah, dari kedisiplinan dan juga kebaikan hati dari Kornelius itulah yang dilihat oleh Allah. Hingga pada suatu hari, pada jam yang ke-9, yaitu jam doa, jam ketiga menurut tata ibadah orang Yahudi, yakni jam 3 siang, malaikat Tuhan datang kepada Kornelius. Sebuah pengalaman spiritual yang mungkin tidak didapatkan orang lain, tetapi di sini Tuhan memilih Kornelius untuk didatangi di dalam waktu-waktu dia berdoa. Malaikat Tuhan datang kepada Kornelius. Di sini kita melihat
bahwa kebaikan hati, kesalehan dari Kornelius itu diapresiasi oleh Tuhan. Kornelius jelas-jelas melanggar kebiasaan atau adat istiadat yang biasanya dilakukan oleh bangsa Romawi, karena dia taatnya kepada Allah. Kornelius melanggar segala aturan, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang berlaku di negaranya demi ketaatannya kepada Tuhan. Dan itu berdampak terhadap keluarganya, Bapak Ibu. Ia semakin dikasihi, semakin diberkati, dan ia bertekad untuk selalu membawa seluruh keluarganya, bahkan seisi rumahnya, untuk taat, setia, dan beribadah kepada Tuhan. Itulah kisah dari tokoh pertama, yaitu Kornelius. Dan tokoh yang kedua yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, Bapak Ibu, yaitu adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang Yahudi yang memiliki ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat istiadat. Tetapi di dalam penglihatannya, ia menyaksikan bahwa Tuhan lebih utama dibanding semua hukum dan adat kebiasaan. Kita nanti dapat membacanya di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Di dalam kitab suci tadi disebutkan bahwa Kornelius dan juga Simon Petrus saling bertemu. Simon Petrus mau bertemu dengan Kornelius tanpa merasa keberatan maupun keraguan, walaupun ia melanggar aturan mengenai relasi orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi dan non-Yahudi itu berbeda, Bapak Ibu. Orang Yahudi sangat memegang teguh ajaran dan juga adat kebiasaan untuk selalu tekun beribadah kepada Tuhan. Orang dari non-Yahudi itu mereka menyembah para dewa. Mereka tidak percaya kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwa orang dari Yahudi itu tidak bisa bercampur dengan orang dari non-Yahudi. Tetapi Simon Petrus tadi mau bertemu dengan Kornelius. Karena Simon Petrus memilih dan percaya kepada Tuhan, dia mau melanggar aturan yang selama ini dia pegang teguh, bahwa di sini tidak boleh yang namanya membeda-bedakan satu sama lain. Semua adalah setara di mata Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Kornelius dan juga Simon Petrus itu mengingatkan kepada gereja dan jemaat Allah bahwa ketaatan kepada Tuhan itu jauh harus lebih tinggi daripada yang lain. Kornelius dan juga Simon Petrus memberi dirinya untuk dituntun oleh Tuhan, walaupun harus melanggar kebiasaan maupun aturan umum yang berlaku. Begitupun juga dengan gereja dan kita pada saat ini. Kesalehan, kepedulian hendaklah berpusat kepada Tuhan saja dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan
sebagai dasar segala tindakan. Kita harus berpusat kepada Tuhan saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Harus saling mendukung, peduli, menolong, dan lain sebagainya. Dengan kita melakukan apa perintah Tuhan, itu tentunya akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk dapat berbuat baik bagi semua orang tanpa membedakan satu sama lain. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang dapat kita dengar pada persekutuan masa Pentakosta yang pertama ini. Biarlah firman ini bukan hanya dapat kita dengar saja, tetapi dapat kita lakukan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang sungguh indah pada hari ini. Kiranya apa yang kita peroleh hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum mengakhiri persekutuan doa pada hari ini, mari kita melakukan persembahan. Persembahan hari ini akan diiringi dengan lagu NKB 188, bait yang pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan yang begitu indah ini. Kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami di dalam persekutuan doa masa Pentakosta hari yang pertama. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan bagi kami untuk senantiasa hidup dalam kesalehan kepada Tuhan, senantiasa berdoa, beribadah, dan mengucap syukur atas segala berkat dan nikmat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kirimkanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan firman yang telah kami terima bersama-sama, untuk senantiasa taat kepada Tuhan, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, untuk senantiasa peduli, berbagi satu sama lain, dan tidak saling membedakan satu sama lain. Ajarkan kami Tuhan supaya kami dapat melakukan semua itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang maha baik, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi keluarga kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati setiap anggota di dalam rumah kami Tuhan, baik itu bapak kami, ibu kami, kakak kami, adik kami, dan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati dan memampukan kami supaya kami dapat menjaga satu sama lain, saling menghormati dan menghargai di antara keluarga kami, saling memberi kasih dan juga mengingatkan jikalau kami melakukan pelanggaran maupun kesalahan. Berkati Bapak yang mungkin saat ini Tuhan bekerja bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berikan berkat kesehatan supaya dapat mencukupi segala kebutuhan bagi keluarga kami. Kami juga berdoa bagi ibu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan ibu kami untuk dapat mendidik dan juga merawat anak-anak kami, dapat melayani suami dengan baik dan mengasihi anak-anak. Dan bagi anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan mampukan bagi kami semuanya untuk tunduk, taat, dan juga menghormati orang tua kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa ada di rumah kami. Kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini merasakan sakit di dalam badannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan juga kesembuhan sehingga dapat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kiranya Tuhan kuatkan iman dan juga kondisi fisiknya Tuhan, jiwa dan raganya. Kami percaya Tuhan senantiasa ada untuk memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, dan biarlah apa yang diusahakan oleh keluarganya baik daya maupun dana Tuhan cukupi, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sakit dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi gereja kami Tuhan, GKJ Welar. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkati Bapak Pendeta dan juga Ibu supaya dapat mengembalakan kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Majelis, Ketua Komisi maupun kelompok. Biarlah kami memiliki satu hati, satu tekad untuk melayani Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri.
Biarlah kasih karunia memampukan kami semua untuk menjadi hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, keamanan, damai sejahtera, dan juga kesembuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Yang saat ini kami masih terus berjuang untuk melawan COVID-19 Tuhan. Segala daya upaya yang diberikan oleh pemerintah supaya Tuhan berkati, Tuhan sertai kami. Biarlah vaksin yang saat ini diupayakan oleh pemerintah kami dapat kami dukung demi pemulihan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa hati Tuhan ada bagi bangsa kami, dan kami serahkan seluruh bangsa kami dan negeri kami yang tercinta ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga mengakui banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan, baik di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, dalam tutur kata kami, bahkan yang ada di dalam pikiran kami yang jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni, kiranya Tuhan sucikan kami supaya kami hidup bersih dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah seru doa kami Tuhan. Doa-doa secara pribadi dapat kami naikkan, dan Tuhan pasti akan mengerti dan juga akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa masa Pentakosta yang pertama ini. Sampai jumpa di persekutuan doa yang lainnya. Tuhan senantiasa memberkati dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin.